Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Bincang Jalasena yang saya hormati dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam program Bincang Jalasena dan khususnya pada bidang kesehatan atau Healthy Corner. Kita tahu penyakit ada di mana-mana dan bisa menjangkit kepada siapapun, tidak mengenal usia, tidak mengenal pria atau wanita. Maka pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema kesehatan pada masa purna tugas. Sahabat Bincang Jalasena kalian, kali ini kita akan mengundang narasumber kita. Beliau adalah seorang yang ahli di bidang kesehatan, yaitu Dr. Hani Rono SPOG, konsultan MM Biskwa. Beliau pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit di beberapa tempat dan pernah sebagai perwira TNI Angkatan Laut, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Hubungan Luar Negeri Akreditasi Internasional di KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kita sapa saja langsung kepada narasumber kita. Selamat pagi Dr. Hani, bagaimana kabar hari ini? Baik Pak, selamat pagi Pak Agung dan selamat pagi para sahabat Bincang Jalasena. Terima kasih Dr. Hani, mudah-mudahan dokter pada pagi hari ini sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Semangat. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa penyakit ada di mana-mana dan bisa menjangkit kepada siapapun serta tidak mengenal usia, tidak mengenal pria atau wanita. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas dan menyampaikan kepada dokter tema kita kesehatan pada masa purna tugas. Silakan dokter mungkin bisa menceritakan tentang kegiatan dokter dan sekaligus mengarah kepada tema kita ini. Terima kasih para sahabat Bincang Jalasena. Alhamdulillah, syukurillah saya diundang kepada acara podcast yang terhormat ini oleh Pak Agung dan kawan-kawan karena saya sudah lama meninggalkan Angkatan Laut. Saya masuk wajib militer tahun 1979, latihan di Panasan dan kemudian lulus sebagai lulusan terbaik TNI Angkatan Laut pada waktu itu di Sepawamil ketiga tahun 1979. Jadi kemudian saya bertugas kemana-mana, tapi yang paling banyak saya bertugas di bagian bedah di Rumah Sakit Minto Harjo bersama waktu itu komandannya Bapak Kolonel Otto Maulana dan Direktur Kepala Bagian Bedahnya Dr. Nikodemus Samakto, spesialis bedah kolonel. Kenapa di bagian bedah? Karena waktu itu saya inginnya masuk bedah, Pak. Tapi pada kenyataannya akhirnya nasib membawa saya menjadi dokter ahli kandungan. Saya selama di Angkatan Laut saya pernah bertugas di Kolin Lamil, saya pernah bertugas di kapal di KRI Teluk Ende pada waktu itu ikut operasi Surya Baskara Jaya ke Timur dan Indonesia Timur. Kemudian saya meninggalkan Angkatan Laut karena saya sekolah. Jadi waktu itu saya menghadap kepala dinas dan kepala dinas disuruh menghadap kepada Kasal. Bukan saya ingin tetap di Angkatan Laut, tapi dengan catatan bulan Juli bisa nggak saya masuk sekolah. Tapi waktu itu kata Kasal,
zaman waktu itu kemungkinan dokter angkatan laut, apalagi letu untuk bisa sekolah itu sangat kecil. Jadi akhirnya saya kembali ke masyarakat. Saya di dalam perjalanan dinas sebagai PNS, saya bertugas 10 tahun di Rumah Sakit Majalaya, diakhiri sebagai direktur, ya pejabat direktur. Kemudian saya dipindahkan ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi sebagai direktur, di sana selama 8 tahun. Kemudian dari Rumah Sakit Cibabat Cimahi saya diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, gubernurnya Pak Dani Setiawan. Dan terakhir saya menjadi direktur Rumah Sakit Provinsi Al Ihsan dan pensiun di sana. Setelah pensiun, saya banyak berkiprah di Komisi Akreditasi Rumah Sakit dari sejak 2011. Kemudian saya diangkat menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional dan Akreditasi Internasional sejak tahun 2015. 2015. Ya. Sekarang kembali kepada topik, Pak Agung. Kalau kita melihat secara rata-rata mungkin ya, seharusnya purnawirawan Angkatan Laut itu lebih sehat daripada purnawirawan PNS. Kenapa? Karena di TNI AL itu atau di TNI secara keseluruhan dan Polri harusnya kesamaptaan kesehatan jasmani itu dipertahankan. Karena kan kita latihan terus ya, lari dan sebagainya. Jadi olahraga harusnya relatif lebih sehat. Tapi betul seperti kata Pak Agung tadi bahwa penyakit ada di mana-mana dan kita memang agak sukar untuk bisa melarikan diri dari penyakit. Tapi ada beberapa tips dan trips yang bisa secara umum membantu kita akan menjadi lebih sehat. Yang kesatu tentunya adalah cukup berolahraga. Ya, jadi kalau kita sudah pensiun dari ABRI, jangan terus langsung tidur di rumah terus. Ya, tapi harus bekerja, harus mulai berolahraga. Olahraga yang olahraga itu tentu sesuai dengan hobi ya. Jadi kalau hobinya, kalau kita olahraga sesuai dengan hobi itu paling menyenangkan. Betul. Tapi kalau Anda tidak punya, olahraga yang paling dianjurkan, yang paling murah dan paling efektif adalah berlari atau berjalan. Ya. Jadi yang disebut fitness itu, kalau Anda mau menjaga fitness, menjaga kebugaran, itu olahraganya itu harus olahraga aerobiknya itu harus 5 kali dalam seminggu, ya. Terus olahraganya itu 11 menit dengan 2 menit pemanasan dan 2 menit pendinginan. Ya, jadi itu yang perlu. Bagaimana pemanasan dan pendinginan pada orang yang sudah berusia? Tentunya olahraga kita itu tidak sama dengan pada usia muda, di mana kita berlatih dengan beban, berlatih dengan kecepatan. Kalau kita sudah mulai berusia, maka senam itu lebih banyak pada senam sendi atau senam stretching. Ya, jadi meregangkan otot-otot. Jadi bukan memperbesar otot, tapi kita meregangkan otot-otot. Jadi gerakannya lebih lambat dan gerakannya lebih dengan tenaga yang kuat. Itu satu olahraga. Yang kedua tentu pola makan harus dijaga. Ya, teman-teman sekalian, pola makan sehat semua tahu 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi kita makan kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau kita dulu waktu masih tugas mungkin makannya 2 piring gitu. Sekarang kalau kita sudah berumur, harus maka diatur porsinya, dokter. Ya, kita jaga porsinya. Jadi kita harus mengatur lebih sedikit dengan kombinasi yang sangat banyak. Seperti contohnya makanan yang paling sehat itu adalah orang Jepang. Ya, kalau kita lihat masyarakat yang usianya paling banyak manulanya itu di Jepang. Jadi kita di Indonesia baru akan menghadapi bonus demografi itu, di mana manula sangat tinggi itu pada tahun 2030. Tapi di Jepang sudah sekarang, Pak. Oh, sudah. Bonus demografi. Manula lebih banyak jumlahnya. Dan jadi grafik
anak muda dengan manula dengan yang itu akan kira-kira sejajar. Jadi bentuknya hampir segitiga. Harusnya kan dia bentuknya piramid. Yang muda paling banyak, yang tua mungkin sedikit. Tapi kalau bentuknya dia sudah mulai makin sejajar, makin sejajar, maka itu yang disebut bonus demografi. Itu adalah suatu sarana untuk mengejar ekonomi. Karena berarti tenaga kerjanya akan lebih banyak. Tapi berarti harus diperhatikan juga tenaga kerja, disediakan tenaga kerja bagi para purna. Jadi di Jepang itu orang umur 70 mereka dites, tapi kalau mereka tesnya masih bagus, mereka masih boleh bekerja jadi supir dan sebagainya. Jadi memang diprioritaskan orang-orang tua untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbahaya. Ya, jadi mungkin nanti melalui PPAL ini Pak Agung bisa mulai memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa menghasilkan income tambahan bagi para anggotanya. Jadi itu mengenai makanan. Jadi jangan sudah mulai yang biasanya dulu pada waktu di Angkatan Laut sering mabok-mabok gitu ya. Sekarang bukan hanya mabok itu mahal, tapi mabok itu juga merusak kesehatan. Karena setiap tetes alkohol itu merusakkan sel hati, dan sel hati itu sangat spesifik sekali. Sel hati itu adalah satu-satunya organ tubuh yang tidak beregenerasi. Jadi sel hati itu kalau sudah rusak, udah mati dia. Gitu. Dan setiap tetes alkohol yang diminum itu merusak beberapa sel hati. Jadi ini untuk yang suka alkohol ini harus menjadi perhatian betul ya. Perhatian ya. Jadi jangan membiasakan nafsu, tapi pikirkan kesehatan. Karena kita kalau sudah purna tugas, kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita, gitu kan? Karena mungkin keuangan kita juga akan menjadi makin terbatas. Jadi makan yang sehat, tidak perlu terlalu bagus, tapi makan yang teratur dan makan yang bergizi. Ya. Tadi mohon maaf, bergizi tadi jenisnya mungkin barangkali perlu disebutkan jadi, yang kira-kira untuk pada usia-usia nasi jangan terlalu banyak karbohidrat ya, dan mungkin lebih banyak sayur dan buah dengan cukup protein ya. Protein itu bisa dari tahu, dari tempe, dari protein hewani ya, dari ikan ya. Ikan itu relatif sangat murah dibanding daging ya. Daging sekarang. Jadi ikan. Jadi itu makanan yang sehat ya. Jadi proporsional. Jadi jangan makannya nasi putih dengan kerupuk gitu ya. Terus dengan sambal dengan kuah gitu kan, tidak ada protein gitu. Ya. Hanya kenyang saja kalau itu. Kenyang saja. Nah, itu makan. Yang ketiga istirahat. Kualitas istirahat kita itu harus kualitas istirahat yang sempurna. Jadi sebenarnya kalau kita tidur, cukup tidur ya. Ataupun kalau kita tidak bisa tidur, bisa nggak kita rileks secara sempurna ya. Jadi rileks secara sempurna itu kalau kita bisa mengosongkan pikiran kita, mengosongkan semua otot-otot kita selama, katanya di dalam penelitian 5-10 menit sehari cukup Pak. Cukup. Jadi ada beberapa orang-orang top yang mereka tidurnya cuma 10 menit sehari, tapi dengan dengan relaksasi yang sempurna, dan itu cukup untuk tidur ya, karena mengembalikan potensi daripada otot dan otak. Jadi itu mengenai tidur, tapi yang paling penting adalah yang mengganggu tidur, yang mengganggu makan, yang mengganggu semua itu tadi adalah stres. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pengendalian hati adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa penting, terutama menjadi masalah pada waktu purna tugas. Kalau kita purna tugas, masing-masing golongan atas sama golongan bawah sama-sama punya masalah. Kalau yang golongan atas, mungkin seperti Pak Agung yang pernah yang bintang-bintang itu, masalah mereka adalah post power syndrome. Jadi mereka biasa punya kekuasaan, sekarang mereka tidak punya kekuasaan. Mereka selama
puluh tahun di dalam lingkaran kekuasaan, kemudian sekarang dia harus meninggalkan kekuasaan, itu bukan sesuatu yang mudah, gitu. Ya, jadi harus switching the mind, ya, merubah paradigma berpikir menjadi kembali kepada manusia biasa itu sangat sukar. Betul. Bagi yang golongan bawah, masalahnya bukan post-war syndrome, masalahnya ekonomi, gitu ya, masalah ekonomi, karena kan tidak, penghasilannya sudah kecil, tidak ada penghasilan tambahan, maka sama yang di atas di bawah, yang nomor satu harus dilakukan adalah memanage ekonomi keluarga. Tentu kita harus berbeda. Kalau kita masih tugas dan tidak tugas, ya, betul. Terutama pada keluarga di rumah, istri dan anak-anak, mereka harus semua menyadari bahwa keadaannya semua berbeda dan kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Betul. Ya, kecuali ada sedikit sekali orang yang walaupun sudah pensiun tapi masih banyak pekerjaan di luar, ya, masih banyak income di luar. Itu mungkin mereka tidak akan terpengaruh. Tapi biasanya kalau purna yang kebanyakan mungkin 95% itu kita betul-betul setelah purna itu kita tidak punya pekerjaan dan itu mungkin repot, ya. Betul. Kembali kadang-kadang saya pernah lihat ada kolonel kemudian jadi satpam di mall, padahal beliau kolonel, gitu ya, tapi karena sangat sulit, ya, dijalani juga. Betul. Nah, bagaimana kita merubah suasana hati kita, menghilangkan semua kesombongan sehingga kita tidak mengalami masalah post-war syndrome tadi, itu sangat penting. Jadi teman-teman sekalian, saya kembali kepada masalah stres. Jadi masalah stres ini menurut saya adalah pusat dari kelemahan tubuh. Kenapa kita jadi mudah terkena penyakit? Adalah karena kita melemahkan diri kita karena stres. Sebenarnya bagi yang beragama Islam mungkin di dalam Quran dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia sempurna. Kalau sempurna kenapa ada penyakit, ya Pak? Kalau sempurna kenapa ada kanker? Gitu. Ternyata setelah dipelajari bahwa kita merusakkan kesempurnaan Allah itu yang menyebabkan kita menjadi sakit. Jadi masalahnya bukan pada Allah, masalah pada kita sendiri. Ya, kita merusak. Bagaimana kita merusak? Kita merusak diri kita sendiri. Misalnya dengan perilaku yang tidak sehat, merokok. Sudah jelas merokok itu mengotori paru-paru. Ya, jadi bayangkan saja kalau air condition itu kan setiap berapa bulan sekali harus dibersihkan, Pak, ya? Karena ada debu-debu. Karena ada debu-debu kotor. Nanti coba dilihat kalau air condition pas dibersihkan itu, wah, banyak sekali kotorannya. Paru-paru kita gimana bersihinnya, Pak? Dan air condition 3 bulan sekali, kita sudah berapa puluh tahun nggak pernah diservis, ya, Pak Agung. Jadi berarti memang Tuhan membuat paru-paru kita jauh lebih hebat daripada air condition. Tapi kita juga itu ada batasnya, karena kalau kotoran yang terlalu penuh maka akan rusak. Jadi contohnya misalnya yang kemarin COVID itu merusakkan organ paru-paru, ya. Tapi banyak orang tidak peduli, kan? Katanya, itu mau buat yang tua-tua. Yang tua-tua biarin aja, biar tua-tua biar cepat mati, kan gitu. Dia nggak berpikir bahwa yang muda juga bisa kena loh. Bisa juga, ya. Dan terus, tapi saya tidak ada gejala. Anda tidak ada gejala, tapi kerusakan paru-parunya berjalan. Nanti beberapa tahun kemudian baru Anda mempunyai masalah pada paru-paru dan kita sudah terlambat. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus cegah. Ya, saya pernah pada waktu COVID, saya sedih sekali. Saya naik mobil jemput istri saya. Saya lihat ada sekelompok anak muda sepedaan. Memang goes itu sehat, ya Pak. Goes itu sehat. Kemudian saya lewat, nggak ada satupun yang pakai masker. Terbuka gitu aja. Ya, karena saya bawa banyak masker di mobil, saya berhenti. Pak, pakai masker dong, kata gitu. Dia bilang, sialan loh. Emang gua orang penyakitan kayak lo? Gitu. Gitu. Kita orang sehat, tau nggak? Gitu. Nggak perlu kita masker-masker. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nggak usah marah kita.
pola-pola sikap yang negatif seperti itu merusakkan diri mereka sendiri, ya. Dan kalau orang sudah terkena COVID dalam stadium berat, biasanya itu recovery-nya nggak bisa 100% Pak, karena kerusakan paru-parunya tidak bisa diperbaiki, ya. Kita harus hati-hati. Kita semua sudah tahu cara mencegah COVID, jangan sampai kena, jangan menganggap enteng COVID. Karena COVID itu merusak paru-paru. Dan saya membayangkan beberapa teman saya yang meninggal karena COVID. Bayangkan Pak Agung, kita nggak bisa napas sampai meninggal. Sengsaranya seperti apa ya? Dibolongin di sini, dikasih napas oksigen segala macam, tapi paru-parunya makin lama makin membeku, penuh dengan ingus, penuh dengan lendir. Sehingga dia tidak bisa berfungsi mengeluarkan lendirnya. Kita nggak bisa karena terlalu banyak. Jadi itu betul-betul suatu penderitaan. Ya. Ada suatu kisah, ada seorang multimilioner dari Hong Kong, dia meninggal karena COVID. Kemudian anaknya bersaksi. Dia bilang, ayah saya itu orang paling kaya di Hong Kong. Apapun yang dia mau, dia dapat. Gitu. Tapi sekarang dia tidak bisa mendapatkan oksigen yang gratis. Oksigen itu buat semua orang gratis. Ayah saya tidak bisa mengambil oksigen itu karena paru-parunya kena COVID. Jadi dia meninggal karena dia betul-betul tidak bisa bernafas sehingga akhirnya kekurangan oksigen dan dia meninggal. Jadi suatu penderitaan yang sangat sama seperti kita dicekik mungkin ya. Betul. Dicekik lambat-lambat gitu. Maka kita meninggal kronis. Nah, itu tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu harus dijaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Nomor 1 olahraga. Nomor 2 bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak stres. Ya. Kenapa stres itu sangat penting? Mungkin para sahabat Jalasena saya sedikit menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sudah berkembang sedemikian hebat. Dan kita tahu sekarang bahwa tubuh kita itu diatur pada tingkat intraseluler. Di dalam sel-sel kita itu, di dalam inti sel, di dalam sel tubuh itu tidak bisa terlihat dengan mata. Ya, satu sel tidak bisa terlihat dengan mata. Kalau dulu saya di SD, kita belajar jantung untuk memompa darah, paru-paru untuk menyaring oksigen, untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-paru, mengeluarkan kotoran, hati untuk menghancurkan racun-racun, ginjal untuk membuang racun-racun, itu kan gitu ya. Sekarang ilmu kedokteran itu sudah makin maju, kita sudah bicara pada tingkat sel. Kenapa sel yang persis sama, kalau dia ada di rambut, sama dia ada di jantung, kenapa fungsinya beda ya Pak? Padahal semua gennya sama, gitu ya. Kenapa? Karena perintahnya berbeda. Jadi ada suatu fungsi di dalam tubuh yang menyebabkan sel-sel yang sama itu berubah, berproliferasi menjadi fungsi-fungsi yang spesifik, menjadi fungsi jantung, fungsi itu ya. Tapi gennya tetap sama. Buktinya kan kalau mungkin pernah tahu pada kasus kecelakaan atau pembunuhan atau apapun yang kita susah mengidentifikasi, maka kita ambil DNA-nya, kita bandingkan dengan DNA keluarga dari ibu, nanti bisa dilihat jadi ketahuan dia saudara atau bukan, dan kira-kira kita bisa menebak siapa. Jadi itu gen. Jadi di dalam sel yang tidak bisa kelihatan itu berapa jumlah sel, Pak Agung, berapa jumlah sel pada manusia itu? Diperkirakan jumlah sel itu 1 kilo tubuh kita isinya 1 triliun sel. 1 triliun? 1 triliun sel, ya banyak sekali ya. Jadi kalau Bapak beratnya berapa? 77 berarti 77 triliun. Penduduk bumi belum 8 miliar ya? Ya, belum. Jadi ini 77 triliun sel. Dan sel itu berfungsi. Sekarang sudah kita tahu bahwa sel itu hidup sendiri dan mati sendiri, Pak. Jadi bukan terus jadi atur matinya oleh jantung, oleh paru-paru gitu ya. Secara keseluruhan kita mati karena jantung kita itu atau otak kita tidak berfungsi. Tapi gerakan itu
kematian itu adalah di sel, dan makin banyak kematian sel maka kita akan mati. Nah, di dalam sel yang tidak kelihatan itu ada benda-benda, dan benda-benda itu semua bergerak, tidak ada yang diam. Kalau kita ngelihat di sini kita lihat TV, kelihatannya TV ini diam ya, kelihatan majalah ini diam, semua diam. Padahal kalau kita lihat pada tingkat atom, sebenarnya dia itu bergerak gitu ya, cuman kita mata kita tidak cukup sensitif untuk melihat atom itu. Nah, jadi di dalam sel yang tidak kelihatan itu ada benda-benda yang terus istilahnya bertawaf. Dia berputar. Kenapa disebut bertawaf? Karena kalau berhenti perputaran, berhenti bergerak dia, sel itu mati. Nah, siapa yang menggerakkan benda-benda di dalam sel yang tidak kelihatan itu? Ya, Tuhan yang membuat otomatisasi itu. Ya, sama seperti bulan bergerak, matahari bergerak, itu semua Tuhan yang mengatur. Tata surya kita. Jadi di dalam sel kita yang kecil, jadi maha luar biasa Allah dengan segala yang besar, tapi juga di dalam hal yang kecil juga Allah sempurna. Jadi dia buat, ya. Jadi, nah di dalam sel itu salah satu benda adalah inti sel. Inti sel. Jadi selnya tidak kelihatan mata, inti sel nggak tahu sekecil apa gitu ya. Betul. Di dalam inti sel itu ada lagi banyak benda-benda di dalam cairan yang bergerak. Di antaranya yang ada di dalam inti sel itu adalah DNA. Ya, DNA itu bisa berupa rantai, bisa berupa seperti rambut-rambut kusut, bisa nanti dia membentuk gen pada waktu-waktu tertentu. Dan di dalam DNA itu kita tahu ada suatu rumus kimia di mana fosfat, basa, dan dengan protein akan bersatu. Rumusnya sangat mudah, kita tahu, kita bisa buat di laboratorium, tapi kita tidak bisa kasih kehidupan. Jadi kalau diambil dari darah kita, dilihat sama gitu. Cuman yang ini berkembang terus, yang ini nggak jalan, Pak. Ya, itulah yang namanya ilmunya Tuhan, itu tidak sama dengan ilmu manusia. Nah, jadi di dalam dalam kromosom namanya ada 46, pada manusia 46 kromosom itu berpasangan. Setengahnya didapat dari ibu, setengah didapat dari bapak. Kenapa mesti dibagi dua gitu? Kita tahu sekarang bahwa itu menyelamatkan manusia dari beberapa penyakit, gitu ya. Jadi kita selalu separuh dari bapak, separuh dari ibu. Karena itu mungkin teman-teman di dalam Islam itu, mohon maaf ya, silsilah itu, bin itu sangat dipentingkan. Ya, jadi bapak nanti jadi namanya abi dari anak gitu kan ya, putranya jadi disebut dengan nama putra. Karena silsilah itu sangat dipentingkan, dan pernikahan sesama muhrim dilarang, dan pernikahan sesusu dilarang. Pernikahan sesusu dilarang, kita belum tahu tuh dasar medisnya apa yang menyebabkan apa dampaknya dari kalau pernikahan sesusu. Tapi pernikahan yang muhrim atau keluarga dekat itu kita sudah tahu letak gennya hampir identik, dan kalau dikawinkan nanti akan banyak sekali kesamaan di dalam gen bapak dan gen ibu. Banyak yang sama yang baik, banyak yang sama yang buruk. Jadi penyakit buruknya juga akan muncul, jeniusnya juga muncul, jadi ekstrim. Banyak hebatnya, banyak jeleknya gitu. Sedangkan kita normal-normal di tengah-tengah. Nah, si gen ini, jadi si rangkaian protein ini panjangnya luar biasa, bermiliar-miliar, Bapak Ibu sekalian. Betul, dokter. Apakah itu yang juga kita sering sebut itu ada penyakit turunan, ya, penyakit turunan, bawaan, atau apa dan sebagainya? Mungkin itu, dokter. Ya, itu ya. Jadi yang tadi kromosom itu separuh dari bapak, separuh dari ibu, itu menyebabkan penyakit turunan. Kenapa separuh-separuh gitu ya? Jadi begini, misalnya ayah kita punya penyakit jantung berat, ibu kita tidak ada, kemudian menikah. Jadi pada kita kebetulan bisa aja bersih dan bersih dapatnya ya. Jadi kita bersih seperti ibu. Bisa saja kebagian dan sakit, maka kita mungkin akan mati muda.
gitu. Tapi yang sebagian besar mayoritas akan bersih dan ada penyakitnya gitu kan. Bawaannya. Nah, yang bersih ini akan melindungi Bapak supaya tidak mudah sakit. Jadi kalau misalnya kita berpikir gini, alhamdulillah saya itu orang tua saya semua kencing manis, tapi saya tidak. Kita nggak boleh sombong, karena kita punya bakat di dalam gen kita. Jadi pada suatu waktu di mana kita lalai, kondisi tubuh kita rendah, maka kita akan muncul. Bisa Dan begitu terjangkit ya. lagi, dan begitu diabetes muncul, diabetes dan hipertensi adalah dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi seumur hidup dikontrol betul-betul menyakitkan, menyebalkan, tapi ya kalau sudah kita alami, kita tidak bisa lari. Jadi kita tidak bisa. Jadi jangan membiarkan diri Anda sampai masuk dalam diabetes atau ke dalam hipertensi. Hipertensi. Jadi, ya, bagaimana caranya? Tentunya dengan makan sesuai dengan aturan, ya, istirahat yang cukup, dan stres. Stres itu secara umum menyebabkan kalau kita stres, kita capek. Ya, kita semua pernah stres. Kita pernah marah dan sebagainya. Ya, mungkin dulu waktu masih jadi tentara, mungkin lebih banyak marah gitu kan, lebih berani mengumbarkan marah karena orang takut sama kita gitu kan, ya gitu. Nah, jadi hal itu, marah itu menyebabkan kelemahan sistem imun kita turun. Dan pada saat sistem imun kita turun, kita sangat mudah kena penyakit, Pak. Sekarang pada Purna, tadi kita sebut stresnya, apakah stresnya karena jabatan atau stresnya karena kita tidak punya duit. Tapi stres ini menyebabkan kita rentan terhadap penyakit. Karena itu Bapak tadi katakan, kenapa kalau kita nanti sudah Purna, bagaimana caranya supaya kita bisa sehat dan jangan kena penyakit? Nomor satu, kita harus atasi stresnya dulu. Ya, karena stres itu seperti Anda punya HP, kalau listriknya kurang harus di-charge. Tapi lupa Pak, ya, di-charge baru ketinggalan di kantor, baru besok diambil, udah rusak tuh. Karena baterainya melengkung karena itu ya, karena di-charge terus gitu. Itu seperti itu kira-kira persamaannya. Orang kalau stres jadi capek, jadi tubuhnya sakit. Sekali kita marah itu kita lelah kok. Ya. Dan sebenarnya kalau kita berpikir dengan tenang, apa gunanya marah, Pak? Ada nggak manfaat dari marah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Siapa yang digembirakan dengan marah? Tidak ada. Anak kita tidak suka, takut. Pasangan kita tidak suka, semua tidak suka. Dan yang disenangkan hanya setan. Ya, bahkan Allah pun tidak suka. Kalau kita marah, ya, di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan orang yang paling hebat di hadapan Allah adalah orang yang bisa menahan marah. Ya, walaupun dia dihina, dia tidak perlu marah. Jadi orang lain mau ngomong apa, urus-uruslah sama dia sendiri. Kita nggak usah terpengaruh. Bagaimana kita tidak perlu terpengaruh dengan gosip, tidak terpengaruh oleh medsos, tidak perlu terpengaruh oleh ini. Karena masalah pilkada ini jadi musuhan suami istri. Kan terjadi ya. Dan sebagainya gitu. Ya nggak usah lah gitu, kita yang gitu-gituan gitu ya. Kita wajar-wajar saja. Apalagi orang-orang yang berisiko, yang punya risiko diabetes, risiko itu kita harus sangat menjaga. Jadi stres itu menyebabkan kita kelelahan, ya. Dan mengatasi stres bisa menyebabkan kita sehat. Satu dokter yang tadi dokter sempat sampaikan ya, setelah Purna kita harus ada kegiatan. Kalau perlu harus ada pekerjaan yang mungkin kalau bisa menghasilkan aman, ya. Itu apakah itu juga berpengaruh terhadap mengurangi stres seperti Jepang tadi kan? Ya. Penduduk yang sudah lanjut usia malah justru kerja. Ya. Nah, kalau di kita bagaimana? Mungkin bisa jelaskan. Jadi gini, kita itu kerjaannya diatur sama orang, Pak. Jadi Bapak datang ke kantor, nanti Bapak harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Yang inisiatif sendiri untuk bekerja itu kurang. Beda dengan orang yang wirausaha. Dia berpikir, apa saya mesti gimana ya? Otaknya berjalan terus tuh.
saya harus begini-begini, oh kalau begini itu mungkin bagus gitu. Sedangkan kita kalau PNS karena sudah ada pekerjaan di situ, kita udah nggak mikir lagi tuh. Tinggal Kita datang, aja, tinggal ngerjain aja. Kita datang, otaknya nggak dibawa juga, jalan aja terus kan gitu kan gitu ya. Nah, lain dengan orang wirausaha tuh, dia terbiasa bangun tidur, saya mesti cari duit dari mana nih, saya harus ini gimana nih, harus gimana gitu, itu bergerak gitu. Jadi kebiasaan berpikir inovatif itu mereka tentu lebih banyak pada ini. Nah, sekarang bagaimana pada orang-orang purna itu? Kita mesti mulai belajar. Ada dua cara. Anda menyerah dengan keadaan, semua ekonomi kita diturunkan, semua pengaturan keuangan itu diperketat, dan tidak ada uang berlebih untuk orang udah purnawirawan tapi merokoknya masih kebul-kebulan gitu. Kan uang rokok itu cukup besar dan lebih bermanfaat untuk sekolah anak dan sebagainya gitu nah. Yang satu hanya nafsu, kegembiraan, yang satu lagi kebutuhan gitu. Nah, jadi bagaimana kita keinginan itu harus kita kecilkan sekecil mungkin sehingga kita bisa mencukupi untuk kebutuhan. Jadi apa yang kita di dalam pengeluaran kita itu ada dua bagian, keinginan dan kebutuhan. Jadi keinginan itu turunkanlah semua. Ya sekarang kita pikir lihat orang tetangga punya HP baru, waduh panas dingin yang pengen HP baru. Padahal begitu punya HP baru seminggu juga biasa-biasa aja, sudah hilang itu. Dan HP itu begitu dijual sudah harganya cuma 10%. Ya betul-betul kita betul-betul jatuh rugi. Nah itu yang betul. Kita pikir ada ada pemain sepak bola dari Afrika, dia di Liga Eropa termasuk salah satu yang kaya, tapi dia belum setop seperti Muhammad Salah gitu ya. Pernah wartawan melihat HP-nya dia HP jadul dan udah pecah kacanya Pak. Pecah gitu ya. Terus dia bilang gitu, itu HP-nya udah pecah kacanya kenapa nggak diganti? Oh nggak apa-apa masih berfungsi kok katanya gitu. Terus Anda nggak malu katanya gitu? Anda orang kaya kok pakai HP begitu katanya. Dia bilang kenapa saya mesti malu? Dia bilang gitu, uang saya bukan buat beli HP, uang saya untuk dikirim kembali ke negara saya untuk membiayai orang-orang miskin. Jadi saya nggak punya uang untuk ganti HP karena uangnya dikirim ke negara semua. Nah itu ya, jadi dia betul-betul orang seperti itu, tentunya kalau dia pensiun dia tidak akan menderita. Karena dia sudah terbiasa dengan mengendalikan keinginan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, atau Anda belajar inovasi, belajar mencari, tapi inovasi itu tidak bisa dipaksa gitu. Karena ada orang yang memang bawaan inovatif, dan ada orang harus belajar inovatif. Dan orang yang belajar inovatif biasanya tidak akan menang dengan orang yang sudah born, yang sudah terbawa dengan inovasi, yang selalu berpikir out of the box, selalu berpikirnya baru gitu. Nah, jadi pilihan dua. Ada jangan mencari kerja itu kita sudah ingat usia kita sudah mulai menua, kesehatan kita tentunya kita sudah mulai menurun, kondisi fisik kita menurun. Jangan kita mencari pekerjaan anak muda, nggak bisa lah, gitu kan ya. Jadi kita mesti tahu lah apa. Jadi pekerjaan yang cocok untuk orang tua apa? Misalnya pemikir, ya presentan, gitu ya, yang tidak terpengaruh oleh pikiran. Tapi tentunya dia tidak bisa menjadi olahragawan, gitu ya. Nggak bisa di olahragawan. Jadi kita harus tahu diri aja, walaupun saya badmintonnya dulu jago gitu. Jadi nggak usah mimpi-mimpi sekarang mau jadi turun lagi di veteran langsung bertanding. Mungkin kita jadi pelatih, mungkin jadi lebih banyak otak yang dipakai. Jadi itu teman-teman, mengelola ekonomi, jangan lupa meluangkan waktu untuk olahraga. Dan yang kita tuju adalah bugar. Bugar itu apa? Bugar itu bukan hanya sehat, tapi bugar itu apa? Segar. Bugar itu kita tidak ngantukan, Pak. Untuk melihat orang segar ya. Langsung orang yang tidak bugar itu cirinya ngantuk.
gitu ya. Kalau dia ngantuk-ngantuk ya kita tahu bahwa itu dia tidak bugar. Dan kita harus merubah supaya kita tidak ngantukan jadi kita nggak ngantukan. Kalau kita tidur benar, kalau kita tidak tidur kita segar gitu. Ya, segar, itu bekerja, mungkin yang harus jadi aktivitas. membedakan jelas antara segar. Jangan separuh-separuh gitu ya. Tidur enggak, bangun enggak gitu, jadi fly terus gitu. Nah itu orang yang tidak bugar gitu mungkin. Jadi itu teman-teman sekalian. Baik, betul. Intinya yang kesatu, yang paling penting menurut saya adalah kendalikan hati. Ya, kendalikan hati, sadari bahwa kita pensiunan kita tuh tidak sama seperti waktu kita aktif. Aktif dinas. Istri juga dijelaskan bagaimana untuk menyesuaikan diri. Ya, udah mulai siap-siap jual-jual perhiasan segala macam. Dan satu hal yang mungkin yang saya titip sama bapak-bapak ibu purnawirawan itu, satu hal yang paling penting harus kita simak adalah bagaimana kita berusaha jangan sampai kita tergantung pada anak. Bagaimana sampai mati kita masih bisa ngopeni anak. Ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau yang golongan menengah atas mungkin ada investasi, beli rumah, beli tanah, beli sawah, ya apa gitu. Begitu kita udah tua, jangan so hebat dibagi-bagi untuk waris. Kita jual untuk kehidupan kita dulu, Pak, agar kita jangan bergantung sama anak. Karena justru anak itu kita harus bisa terus bantu dan anak. kalau bisa kita membantu anak terus sampai ini kita masih walaupun dalam terbatas tapi kita masih. Jadi jangan sampai kita betul-betul minta sama anak, gitu ya. Jadi itu. Nah kalau kita yang sudah sepuh dan tidak berpunya, bagaimana? Ya paling tidak Anda belajar hidup sederhana, belajar agama. Kita mulai mengkaitkan agama dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih tenang. Sedikit ya Pak, saya jelaskan tadi Bapak menanyakan tentang ada banyak sahabat-sahabat Bapak yang kanker. Banyak perwira yang kanker, banyak purna yang kanker. Saya ada sedikit ilmu. Sebenarnya Allah menciptakan manusia dalam kesempurnaan. Di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia itu, Allah menciptakan antara lain yang kita tahu, ada suatu gen yang disebut dengan tumor suppressing gen. Jadi gen itu menekan tumor, menekan pertumbuhan berlebih. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak mungkin kena kanker, Pak. Karena ada gen suppressing tumor itu. Yang jadi masalah, tumor itu. Ya, yang jadi masalah, si gennya ada, gennya normal, tapi dia tidak berfungsi. Kenapa? Karena ikatan si kromosom itu, ikatan si gen rantainya itu akan terpilih sangat erat mencekik dia, sehingga dia nggak bisa keluar, Pak. Sehingga akhirnya orang jatuh pada kanker stadium 1, 2, 3 segala macam. Jadi bagaimana? Caranya kita harus kembali ke fitrah. Kembali kepada Allah. Ya. Melepaskan melepaskan semua kenikmatan yang Allah berikan, melepaskan semua atribut-atribut dunia dan kita kembali polos. Kita lahir tidak punya apa-apa kok. Kita tidak punya ilmu, tidak punya apa. Hewan-hewan juga tidak sekolah kok, bisa hidup ya. Gitu ya. Kenapa kita manusia yang lebih pintar kita mesti kalah? Nah, itu yang mungkin harus dipikirkan. Jadi kalau kita bisa menghilangkan stres, maka ikatan pada gen akan mengendur, maka tumor suppressing hormonnya keluar. Dan itu menyebabkan penyembuhan pada orang-orang kanker yang lanjut. Saya punya beberapa kasus, Anda bisa cari di YouTube semua ada, dicari di Google semua ada.
survivor, cancer survivor, cari gitu. Bagaimana orang-orang tertentu bisa survive dari cancer. Berjuang dari. Dokter sudah bilang tidak ada harapan, dokter sudah melepaskan harapan, tapi ternyata dia hidup. Dia bisa hidup. Gitu. Kenapa? Karena tumor suppressing hormone itu dilepas. Ya, caranya bagaimana? Dengan belajar ikhlas. Hilangkan semua stres. Kita ditampar orang, biarin. Kita diludahin orang, biarin. Nabi diludahin tetangganya tiap hari, Pak. Pernah dia dilemparin tai, gitu. Dia tidak marah. Dia pulang, dia wudhu lagi, ganti pakaian, dia berangkat lagi. Tidak pernah marah. Kenapa kok kita sekarang umat Muslim mudah sekali marah ya? Gitu, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah itu sesuatu yang disebabkan oleh medsos, yang disebabkan oleh lingkungan luar. Jadi seolah-olah marah itu merupakan suatu keharusan, gitu. Padahal di dalam agama bukan begitu ajarannya dari Nabi. Nah itu yang mungkin kita harus belajar. Dengan cara kita siapa yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan marah, maka kita menjaga tubuh kita tidak stres, dan itu akan menyebabkan relaksasi pada gen-gen kita, dan tumor suppressing hormone dikeluarin, maka dia akan sembuh. Baik dokter, sudah sangat luas, sangat banyak yang dijelaskan dokter. Tentu saja ada beberapa hal yang mungkin berarti menjadi closing bincang-bincang kita saat ini, bahwa dokter menjelaskan bagaimana penyebab, kemudian solusi secara ilmiah, secara umum, bahkan secara agamis, tadi dengan mencontohkan Nabi dan lain sebagainya. Dan yang mungkin perlu kita ketahui bahwa di masa purna ini dengan usia sudah melanjut tadi, ada beberapa mungkin yang dokter bisa jelaskan kira-kira penyakit-penyakit apa yang akan mudah menjangkit pada masa usia masa purna, dan mungkin barangkali pencegahannya atau bahkan pengobatannya, mungkin barangkali ini bisa menjadi gambaran kita agar kita tidak terjangkit, dan misalnya kita tidak merasa ternyata kita terjangkit, apa kira-kira kiat-kiat untuk mengobatinya dan mengembalikan kita menjadi sehat kembali untuk aktivitas kembali. Ya, terima kasih luar biasa sekali Pak Agung, pertanyaannya mungkin banyak yang mengalami. Jadi penyakit-penyakit yang mungkin muncul pada purna adalah yang ke-1, penyakit-penyakit yang disebabkan karena kebiasaan kita pada masa muda. Bisa muncul di belakang. Bisa muncul ya. Jadi dia ada di dalam tubuh, dan pada waktu kita menua, organ-organ tubuh kita mulai bekerja melambat, maka muncul. Ya. Contohnya seperti alkohol itu ya, alkohol, rokok, ya, mungkin seks, penyakit kelamin yang kemudian menjadi muncul kembali pada usia tua gitu ya. Pada waktu muda kita kuat, dia bisa teratasi, tapi pada waktu tua dia keluar lagi. Jadi harus diingat bahwa virus itu suatu jasad yang tidak sempurna, Pak. Ya, virus itu suatu makhluk Allah yang sangat kecil, yang sangat rening, yang tidak sempurna. Virus itu. Karena dia tidak sempurna, susunan proteinnya tidak sempurna, maka si virus itu bahkan tidak bisa berkembang biak. Gitu. Terus gimana cara dia bisa ada penyebaran virus seperti COVID begitu? Dia akan menyerbu makhluk-makhluk besar seperti hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Dia menyerang, padahal dia renik kan, dia sangat kecil kan. Dia menyerang, masuk, dan kalau dia bisa menang, dia menggunakan protein dari inang untuk memperbanyak diri. Mengembangkannya dari itu yang dikatakan tadi. Nah itu virus-virus itu ada di mana? Normalnya di mana kita nggak tahu. Tapi kita bisa tahu virus itu kalau ada di tanaman, ada di hewan, atau ada pada manusia. Gitu virus. Nah virus itu nggak bisa disembuhkan, Pak.
Ya, tapi dikendalikan sama. Dikendalikan sama Jadi kalau virus kita kita ya. waktu masa muda kita banyak virus-virus, pada waktu kita tua mungkin akan keluar tuh. Gitu ya, termasuk herpes dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya penyakit karena masa muda. Ya, sekarang yang masih muda mungkin yang mendengarkan ini, ayolah mulai ya menjaga diri supaya nanti tuanya nggak repot, gitu ya. Yang kedua, tentu kita mempercepat kerusakan diri dengan merusak diri kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan pada usia tua. Ya, kita ngeliatin orang tua masih merokok, masih melakukan hal-hal yang tidak sehat gitu ya. Walaupun makannya berlebih gitu ya. Dulunya mudanya sehat. Walaupun mudanya sehat, walaupun mudanya juga. atlet, ya mudanya atlet, tuanya begitu tua jadi hancur bisa ya. juga. Jadi pola hidup sehat itu harus kita jaga. Ya. Dan pola hidup sehat dan pola hidup sehat itu tadi kita sudah itu ya, makan, olahraga, istirahat dan hati, suasana hati ya. Jadi itu yang paling sering. Apa yang bisa terkena pada kita luar biasa, kita nggak tahu, semua bisa terkena Pak. Bisa terkena. Ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semua bisa menjadi masalah bagi kita pada waktu purna. Karena itu hiduplah dengan ikhlas, jangan membuat masalah yang tidak ada. Dokter. Ya, jadi Dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya sekali lagi, dan tentu saja akan sangat bermanfaat untuk sahabat Bincang Jalasena yang saat ini tentu saja melihat, mendengar dan mengikuti, karena ini sangat penting bahwa kesehatan adalah untuk kita semua agar kita bisa lebih aktivitas lebih panjang, lebih maksimal, lebih optimal untuk bisa menghasilkan sesuatu hal yang kita inginkan dengan baik. Nah, saya kira pada edisi dan episode kali ini cukup, Dokter. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan penjelasan ini. Dan saya menyapa sahabat Jalasena, sahabat Bincang Jalasena yang saya hormati. Kita sudah mendengarkan semuanya penjelasan dari Dr. Hani yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Semoga kita akan terus bisa menjaga kesehatan dan semangat serta bahagia bersama keluarga. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bincang Jalasena. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Terima kasih.